Portugal, tim yang dipenuhi talenta muda berbahaya, akhirnya harus tersingkir dari Euro 2024. Bukan karena kurangnya skill atau semangat juang, tapi karena satu hal. Keputusan Roberto Martinez yang bersikeras mempertahankan Cristiano Ronaldo di lapangan selama 120 menit. Benar sekali, om-om Liga Arab ini yang seharusnya menjadi pilar justru menjadi beban yang menenggelamkan impian Portugal. Sementara Prancis dengan permainan pragmatis dan kekuatan mental baja sukses melaju ke semifinal setelah memenangkan drama adu penalti di Volkspark Stadion Sabtu 6 Juli dini hari WIB. Mari kita lihat bagaimana kisah memilukan ini terungkap. Sebelum menonton videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan informasi-informasi menarik dunia sepak bola dari Starting 11 Moment. Sejak peluit pertama dibunyikan, laga antara Prancis dan Portugal sudah terlihat seperti pertandingan yang akan diingat sepanjang masa. Kedua tim tampil sangat berhati-hati namun penuh determinasi. Setiap serangan dari Portugal dibalas dengan serangan balik cepat oleh Prancis. Namun kokohnya lini pertahanan kedua tim membuat bola lebih sering berputar di tengah lapangan. Joao Felix dan Bruno Fernandes mencoba peruntungan mereka dengan beberapa tembakan jarak jauh. Namun Hugo Lloris dengan sigap menghalau semua ancaman. Di sisi lain, Kylian Mbappe dan Antoine Griezmann juga mencoba memecah kebuntuan. Namun kiper Portugal Diogo Costa tampil gemilang di bawah mistar gawang. Memasuki babak kedua, tempo permainan semakin meningkat. Desakan untuk mencetak gol membuat kedua tim lebih berani dalam menyerang, namun sekali lagi pertahanan yang solid dari kedua belah pihak membuat gol terasa begitu jauh. Bruno Fernandes dan Bernardo Silva terus mencoba menerobos pertahanan Prancis. Namun selalu gagal di hadapan Rafael Varane dan Dayot Upamecano. Ketika pertandingan memasuki babak tambahan, ketegangan semakin memuncak. Meskipun kedua tim berusaha keras, tidak ada gol yang tercipta hingga waktu tambahan berakhir, memaksa pertandingan harus ditentukan lewat adu penalti. Dalam drama adu penalti, 5 penendang Prancis menjalankan tugas mereka dengan sempurna. Namun malang bagi Portugal, Joao Felix gagal mengeksekusi penalti dengan baik. Di sisi lain, Theo Hernandez memastikan kemenangan Prancis dengan tendangan penalti yang menggetarkan jaring gawang Portugal. Prancis menang 5-3 dalam adu penalti dan melaju ke semifinal Euro untuk keempat kalinya dalam 28 tahun terakhir. Keputusan Roberto Martinez untuk tetap mempertahankan Cristiano Ronaldo di lapangan selama 120 menit menjadi bahan perbincangan. Ronaldo yang sudah menunjukkan penurunan performa terlihat kelelahan dan tidak efektif. Meski begitu, Martinez justru menarik keluar Bruno Fernandes, di lain sisi Rafael Leao malah yang lebih aktif dan berbahaya. Kritik pun mengalir deras. Bagaimana bisa Martinez membiarkan pemain sekelas Jota dan Pedro Neto duduk di bangku cadangan sementara Ronaldo yang sudah jelas tidak produktif tetap dimainkan? Ujar seorang analis dari Sky Sport. Ini keputusan yang sangat dipertanyakan dan mungkin telah merugikan Portugal. Keputusan taktis Roberto Martinez sepanjang pertandingan juga menuai banyak kritik. Bruno Fernandes yang bermain apik dan memberikan banyak kontribusi di lini tengah malah ditarik keluar pada menit ke-74. Fernandes yang mampu mengatur serangan dan menciptakan peluang bagi rekan-rekannya jelas merupakan elemen kunci di lini tengah Portugal. Menggantikan Fernandes dengan pemain yang kurang berpengalaman dalam situasi krusial seperti ini menjadi salah satu keputusan yang paling dipertanyakan. Sementara itu, Gonzalo Ramos dan Diogo Jota yang terkenal dengan ketajamannya di lini depan dibiarkan duduk di bangku cadangan. Jota yang memiliki kemampuan untuk mengubah jalannya pertandingan dengan kecepatannya dan Ramos yang dikenal sebagai finisher ulung tidak diberi kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka. Bahkan Pedro Neto yang mampu memberikan kreativitas di sayap juga tidak mendapat menit bermain. Ini adalah salah satu keputusan taktis terburuk yang pernah saya lihat. Lanjut analisis tersebut. Dengan tidak memainkan pemain-pemain muda yang potensial, Martinez menunjukkan kurangnya visi untuk masa depan tim. Banyak yang berpendapat bahwa laga ini mungkin adalah penampilan terakhir Cristiano Ronaldo di ajang internasional. Meski berhasil mengeksekusi penaltinya, performanya selama 120 menit sangat jauh dari harapan. Ia terlihat kesulitan mengikuti ritme permainan dan seringkali kehilangan bola.
Dalam 120 menit, Ronaldo hanya menyentuh bola 40 kali dan menambah jumlah tembakan tanpa gol di turnamen ini mencapai 23. Ronaldo jelas sudah melewati masa keemasannya, kata seorang analis sepak bola. Portugal harus segera memikirkan regenerasi dan memberikan kesempatan kepada pemain muda seperti Gonçalo Ramos dan Diogo Jota. Ronaldo kembali menjadi pusat perhatian, tetapi apakah ini panggilan terakhirnya? Bahkan dengan bintang Kylian Mbappe di lapangan, perhatian tertuju pada Cristiano Ronaldo. Tendangan penaltinya merangkum drama yang terjadi di sekelilingnya. Namun meski ia mungkin telah memainkan perannya dalam dua adu penalti Portugal di babak sistem gugur Piala Eropa ini, kontribusinya selama permainan normal kurang meyakinkan. Ia terisolasi di sini dan menyanyiakan peluang-peluang kecil ketika peluang itu datang, memanfaatkan peluang-peluang terbaik di perpanjangan waktu. Dengan semakin banyaknya pemain muda berbakat yang muncul di Portugal, mungkin sudah saatnya Ronaldo mempertimbangkan masa depannya di tim nasional. Gonçalo Ramos yang mencetak hat-trick saat menggantikan Ronaldo di Piala Dunia dan Diogo Jota yang selalu menjadi ancaman di lini depan siap mengambil alih tongkat estafet. Ini mungkin menjadi akhir dari era Ronaldo, tetapi bisa menjadi awal yang baru dan menjanjikan bagi Portugal. Di sisi lain, Prancis menunjukkan ketangguhan mental mereka dengan mengalahkan Portugal lewat adu penalti yang dramatis. Meski begitu, Prancis juga harus waspada. Meskipun mereka berhasil melaju ke semifinal, permainan mereka masih jauh dari kata memuaskan. Sepanjang turnamen ini, mereka belum mencetak satu gol pun dari permainan terbuka. Didier Deschamps perlu menemukan cara untuk mengatasi kelemahan di lini depan dan meningkatkan kreativitas permainan mereka jika mereka ingin meraih mahkota Eropa. Ousmane Dembele yang masuk sebagai pemain pengganti memberikan sedikit harapan dengan dorongan dan energinya. Namun seluruh tim perlu tampil lebih solid dan percaya diri di pertandingan berikutnya. Prancis memiliki banyak pekerjaan rumah. Meski mereka lolos ke semifinal, permainan mereka masih jauh dari kata sempurna. Penampilan Kylian Mbappe yang diharapkan bisa menjadi tumpuan serangan terlihat kurang menggigit. Pergantian Mbappe di pertengahan babak tambahan pun menjadi sinyal bahwa Deschamps perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi dan komposisi timnya. Kemenangan lewat adu penalti memang menunjukkan kekuatan mental tim, namun juga memperlihatkan adanya masalah mendasar yang harus segera diperbaiki. Jika tidak, Prancis mungkin akan kesulitan menghadapi tim-tim kuat lainnya di babak semifinal dan final. Yang pasti, Portugal harus segera melakukan evaluasi menyeluruh. Keputusan-keputusan kontroversial Roberto Martinez dan penurunan performa Cristiano Ronaldo menjadi sinyal bahwa sudah saatnya Portugal melakukan regenerasi dan memberikan kesempatan kepada pemain muda. Di sisi lain, Prancis telah menunjukkan ketangguhan mental mereka dengan mengalahkan Portugal lewat adu penalti yang dramatis. Namun, tantangan sebenarnya masih menanti di babak semifinal. Mereka harus menemukan cara untuk mengatasi kelemahan mereka di lini depan dan meningkatkan kreativitas permainan mereka. Satu hal yang pasti, drama di Euro 2024 ini masih jauh dari kata usai. Semakin mendekati babak final, semakin banyak kejutan yang mungkin terjadi. Nah, bagaimana pendapat Football Lovers tentang keputusan-keputusan yang diambil oleh Roberto Martinez? Dan bagaimana menurut Anda peluang Prancis di babak semifinal nanti? Bagikan pandangan Anda di kolom komentar ya.